How many believe that the presence of God is in this place? Amen? Whenever we gather together and worship God, the presence of God will come and touch our life. Hadirat Allah akan turun dan menjamah kehidupan kita. Nah, kemarin kita disibukkan dengan acara basar, makanan dan sebagainya. Tapi hari ini kita mau duduk diam di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan. Dan saya ajak kita untuk menenangkan diri, relax yourself, and make yourself available so that God will speak to you, to your heart, to your soul, to your mind, so that the Word of God is like a double-edged sword, will pierce between the soul and the spirit. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua akan memisahkan jiwa dan roh kita. Hari ini kita akan dilayani oleh Brother Solihin yang akan membawakan firman Tuhan. So welcome Brother Solihin to come forward. Let's berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita siap oleh firman Tuhan. God bless. Good morning. How are you, everyone? Good, thank you. Good, yeah. So, do you need the translation? You need the translation? He's got to speak English. Speak English. Yeah. Indonesian. Because I'll speak in Indonesian, so I doubted that you will understand Indonesian, so it's better to have translated. Thank you so much. God bless you. Before we start, yesterday actually we have, jadi ngomong Inggris saya jadinya. Kemarin kita ada bazar ya, luar biasa. Saya dengar kabarnya, kemarin saya nggak sempat datang, tapi mari kita beri tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kita beri tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kemarin bazar saya dengar katanya penjualannya $5.000 ya katanya. Wow, luar biasa ya. Banyak sekali walaupun ibu-ibu tampangnya pada ngantuk, tetapi penjualan bazar dan nanti mereka berkomitmen. Ini sebenarnya inisiatif dari ibu-ibu sendiri dan mereka mau bazar ini untuk gereja. Nanti 30% dari hasil penjualan itu diberikan untuk pembangunan, untuk building fund, pembangunan building fund. Jadi kita bersyukur bahwa ada hati-hati yang mau berkorban ya untuk Tuhan. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk ibu. Ketuanya sampai nggak masuk ya, Sandri, haleluya. Tapi karena dia kecapean mungkin. Hari ini kita akan belajar lanjutkan dari firman Tuhan yang 2 minggu lalu kita sudah bicarakan soal Mazmur, yaitu Mazmur pasal yang ke-20. Sebelum kita mulai, saya ada satu joke ya tentang berdoa. Satu kali di dalam satu orang itu ada satu kapal lagi perjalanan menuju ke satu pulau, dan di tengah perjalanan tahu-tahu kapalnya rusak, saudara-saudara ya. Dan ternyata kapalnya itu landed di satu pulau yang kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada orangnya. Jadi mereka di pulau itu hanya bertiga. Tapi karena mereka orang Kristen, mereka mulai berdoa kepada Tuhan ya, biar minta mujizat daripada Tuhan terjadi waktu mereka ada di sana. Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka ini, lalu Tuhan hadir, ya, Tuhan datang. Lalu waktu Tuhan datang, kemudian mereka semua berdoa, of course mau pulang kan. Jadi mereka yang pertama bilang, Tuhan, saya berdoa agar saya dipulangkan kembali ke Texas. Zup, dia balik ke Texas, saudara ya. Jadi tinggal 2. Tapi Tuhan bilang, katanya, kalau kamu minta permintaan cuma boleh 1, nggak boleh 2, cuma boleh mintanya 1 ya. Lalu yang kedua bilang, Tuhan, saya mau dipulangkan kembali ke California. Zup, balik langsung ke California ya. Jadi tinggal 1 orang. Lalu tinggal orang ketiga, saudara. Yang orang ini orangnya rada kesepian, dia lihat kiri kanan udah nggak ada. Lalu dia berdoa, Tuhan, bawa 2 orang itu kembali kemari ke pulau itu, saudara. Karena dia kesepian, saudara. Karena kalau dia pulang ke Meksiko dia nggak ada teman di sana, saudara. Tapi seringkali ini adalah satu joke ya. Kadang-kadang kita itu berdoa, tetapi kita salah berdoa. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang doa. Mazmur 20 yang 2 minggu kemarin kita sudah belajarkan firman Tuhan. Itu bercerita tentang Raja Daud sebelum dia pergi berperang. Ya. Kita buka dulu yuk Mazmur pasal yang ke-20. Mazmur pasal yang 20 kita ulang sejenak, kemudian kita baca sedikit pasal 21. Di mana kita akan mengerti doa ini.
Mazmur pasal yang ke-20, saya bacakan buat saudara ya. Mazmur pasal 20, 1 sampai 3 saja. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Ayat pasal 21. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Ya. Jadi kalau saudara baca, mungkin saudara baca lagi di rumah, pasal 20 itu bercerita tentang raja sebelum dia pergi berperang. Ya. Jadi seperti saya ceritakan waktu 2 minggu lalu adalah bahwa Raja Daud waktu itu mau berperang melawan bangsa Syria, Raja Aram. Dia waktu itu ketakutan. Dan waktu dia ketakutan itu, dia beruntung dia memiliki imam-imam yang berdoa buat Raja Daud. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan di pasal yang ke-20 itu adalah puisinya Raja Daud setelah dia selesai perang. Dia ingat-ingat waktu dia sebelum berperang itu sebenarnya dia ketakutan. Lalu ada orang-orang yang mendoakan dia. Ya, saudara baca kalau di pasal 20 ini ceritanya apa? Dia bilang katanya, kiranya Tuhan menjawab engkau. Jadi bukan Raja Daud yang berdoa. Ini berdoa adalah kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, yaitu pada waktu Raja Daud itu sebenarnya lagi perang, lagi kesesakan. Ya. Lalu apa yang terjadi waktu berdoa? Ya, kita sudah bahas ya, kuasa Tuhan dinyatakan. Mazmur 21. Mazmur 21 adalah bercerita tentang Raja Daudnya sudah menang. Lalu dibacakannya apa? Sama-sama kita baca Mazmur 21 sekali lagi. Sama-sama ya, pasal yang kedua, ayat yang kedua. 1, 2, 3. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan daripadamu. Ya, ini adalah cerita daripada Raja Daud. Mari saya undang kita bangkit berdiri sejenak. Let's berdiri sejenak, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan setelahnya. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga hati kami boleh terbuka, pikiran kami boleh terbuka akan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami menghalau, kami menghancurkan segala penghalang-penghalang Tuhan, tembok-tembok Tuhan di tempat ini yang menghalangi kami untuk menerima firman Allah dengan benar. Segala gangguan-gangguan, segala apapun juga Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berlepaskan roh damai sejahtera, roh pengertian, roh hikmat dan wahyu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu dan tempat ini. Amin. Silakan duduk saudara. Jadi tadi saya cerita adalah tentang adanya orang-orang yang berdoa untuk Raja Daud. Saudara tahu, within you, di dalam diri saudara, di dalam diri setiap daripada kita, itu kita ada potential power. Ya, ada power di dalam kita itu yang belum dilepaskan. Saya hari ini berdoa dan saya percaya saudara hari ini akan belajar melepaskan power yang ada di dalam diri saudara itu yang mungkin saudara belum tahu. Hari ini saudara akan belajar tentang good news, ya, karena di dalam diri saudara itu ada kuasa yang bisa dilepaskan, tetapi saudara tidak tahu. Itu seperti potential power. Ya. Kalau saudara lihat air, itu sebenarnya air itu cuma air doang. Tetapi di dalam air itu ada kuasa, ada potential power. Yaitu kalau saudara lihat air terjun, saudara pernah lihat air terjun waktu dia turun begitu, saudara tahu berapa kekuatannya? Itu ada potential power ya dari gravity. Jadi di dalam ilustrasi seperti ini, di dalam diri saudara, air di dalam jar, di dalam satu botol itu nggak ada kuasanya, belum ada kuasanya. Tetapi air itu sendiri memiliki kuasa kalau dia itu jadi air terjun. Jadi saudara dan saya itu seperti air. Saudara dan saya itu ada potential power di dalamnya yang kalau dipakai itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Hari ini saudara akan belajar tentang
Di dalam diri saudara ada satu potential power yang kalau saudara mulai jalankan itu menjadi kuasa yang luar biasa. Ya, kita boleh lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan belajar tentang berdoa untuk orang lain. Saudara mungkin saudara tuh berpikir kalau berdoa itu cuma minta kepada Tuhan untuk saudara, atau saudara cuma bersekutu sama Tuhan. Tapi ada satu hal penting yang di dalam doa itu adalah melepaskan kuasa yang ada di dalam diri saudara waktu saudara berdoa untuk orang lain. Saya akan tunjukkan di dalam Alkitab bahwa kalau saudara tidak bisa berdoa untuk diri saudara sendiri untuk beberapa hal, tidak semua hal. Ada beberapa hal yang saudara tidak bisa berdoa kepada Tuhan untuk diri saudara sendiri, nggak bisa. Saudara perlu orang lain berdoa buat saudara. Baru kuasa itu Allah bisa nyatakan. Ya. 2 minggu lalu kita sudah bicara soal kuasa, agar kita itu berhidup di dalam kuasa, hidup di dalam satu spiritual yang lebih tinggi, hidup dalam spiritualnya Allah. Kalau saudara lihat, melepaskan kuasa Tuhan itu waktu kita mulai berdoa, kita buka ya di kitab Daniel. Mari kita buka di kitab Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua. Ini cerita tentang apa? Mimpi Nebukadnezar. Saya jelaskan saja jadi cepat, nggak usah baca. Nebukadnezar adalah Raja Babylon. Ya, Raja Babylon waktu itu sedang menjajah bangsa Israel selama hampir 70 tahun. Hari itu adalah tahun ke-70 yang terjadi. Jadi Raja Nebukadnezar itu mendapatkan satu mimpi. Dia ada dream, ada satu mimpi yang dia dapat. Dan dia meminta seluruh orang-orang bijaksana di Babel menjelaskan mimpinya ini. Tapi dia pinter orangnya. Dia nggak mau kasih tahu dulu mimpinya apa. Dia minta orang-orang bijaksana itu datang kepada dia, kasih dia tahu mimpinya apa, dan baru kasih tahu artinya apa. Ya. Of course, karena orang-orang Babel ini nggak memiliki Tuhan, mereka nggak mendapatkan, nggak tahu apa mimpinya Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Nebukadnezar bilang, karena kalian semua orang-orang bijaksana nggak bisa kasih tahu saya mimpi saya apa, saya akan basmi semua orang bijaksana di Babel. Semuanya akan dibunuh. Jadi pada waktu itu, semua orang Babel termasuk Daniel, Hananya, Misael, dan juga Azaria, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi ada 4 orang Israel yang dipakai Tuhan pada waktu zaman Nebukadnezar. Ya. Nah, waktu Daniel mendengar kabar bahwa semua orang bijaksana akan dibunuh, dia datang kepada raja. Dan dia bilang kepada raja, "Raja, tunggu sebentar, saya bisa, karena Allah itu akan memberikan saya arti daripada mimpi dan juga kasih tahu." Setelah itu dia pergi, lalu dia minta apa? Dia minta temannya, siapa namanya? Hananya, Misael, dan Azaria untuk berdoa. Saudara lihat ya. Waktu Daniel itu berdoa, dia ada 3 orang temannya yang turut berdoa dengan dia. Pertanyaan saya, yang paling dikasih antara 4 orang ini siapa? Oleh Tuhan. Daniel, betul? Kalau saudara lihat dalam kitab Daniel, yang paling luar biasa hikmatnya nomor 1 adalah Daniel. Tetapi sewaktu dia itu mau minta Tuhan, dia mengajak temannya 3. Kenapa? Why? Kenapa? More powerful, betul. Apalagi? When 2 or more. Good job. 2 or more. Matthew 18:19. There are 2 or more. 2 orang meminta apa saja di dalam bumi ini, Allah akan berikan kepadanya. Matthew 18:19. 2 or more. 2 orang people. Kalau sepakat meminta apa saja di dalam bumi ini, Allah akan berikan. Matius 18:19. Waktu dia ini berdoa, saudara perhatikan, ini satu misteri, satu rahasia yang Allah berikan kepada orang-orang ini adalah melalui doa 4 orang ini. Waktu orang ini berdoa, saudara lihat, Allah mulai ya. Lalu apa yang terjadi adalah waktu 3 orang ini berdoa, kuasanya Allah mulai dinyatakan. Akhirnya mereka mulai mendapatkan satu pengertian. By the way, Daniel ini dia nggak bisa berdoa sendiri, padahal dia paling dikasih Allah ya.
orang dikasih Allah, dia kalau berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar nggak doa dia? Tuhan dengar. Tetapi dia perlu orang. Nah, jadi saudara perhatikan ya, ada doa-doa tertentu yang saudara cuma panjatkan kepada Tuhan, itu tidak cukup. Saudara perlu orang-orang lain berdoa buat saudara. Ini melepaskan kuasa Tuhan untuk orang tersebut. Ya, sama. Daud waktu dia itu mau berperang, emangnya dia nggak bisa berdoa buat diri dia sendiri? Dia bisa, tetapi perlu imam-imam itu mendoakan Daud. Ya, nah, jadi kini kembali kalau saudara perhatikan, ini adalah pentingnya kita memiliki orang-orang yang berdoa buat kita, dan pentingnya saudara berdoa buat orang lain. Kenapa? Karena waktu saudara berdoa buat orang lain, saudara melepaskan potensial power di dalam diri saudara itu kepada orang tersebut. Saudara lihat teman saudara yang dalam kesulitan. Saudara lihat teman saudara yang dalam kesusahan. Saudara ada di dalam diri saudara kuasa untuk melepaskan kuasa Tuhan atas orang itu. Tetapi kuasa itu tidak bisa dijalankan kalau saudara tidak berdoa untuk orang itu. Karena orang itu perlu orang lain mendoakan. Makanya di dalam gereja ini, saya bersyukur kita sudah mulai ada doa sekarang ya. Kemarin saya dan keluarga saya, Mas Shirley dan keluarga Hendra, kita kumpul sama-sama, kita berdoa. Saya mendoakan keluarga Wawan, Wawan mendoakan keluarga Caca mendoakan keluarga keluarga Wawan mendoakan keluarga saya. Kita saling mendoakan, saling menguatkan. Of course kita doa yang lain. Tetapi saya percaya, waktu kita mendoakan orang lain dengan kita mendoakan diri kita sendiri. Saudara perlu orang-orang lain ini yang bersama-sama dengan saudara berdoa buat Anda dan saudara, dan keluarga saudara. Perlu. Saudara perlu ini, dan saudara harus mulai praktekkan, karena dengan demikian kuasa Allah mulai dinyatakan. This is not you, it is just the way it is. Kalau gitu kenapa firman Allah nggak bilang kamu berdoa aja sendiri? Tuhan nggak. Tuhan Yesus bilangnya kalau dua orang sepakat. Kenapa Tuhan Yesus nggak bilang kalau satu orang sepakat sendiri saja berdoa kabulkan? Enggak. Tapi Tuhan bilangnya minimum dua orang. Why? Karena you need to pray for other people. Let the power can be done. Jadi kalau saudara lihat, ada satu hal dalam hidupmu yang saudara tidak bisa tembus. Saudara perlu orang mendoakan saudara. Bukan hanya saudara berdoa buat diri saudara sendiri. Saudara perlu meminta orang berdoa buat saudara. Nanti kita akan belajar apa yang terjadi waktu saudara, orang lain berdoa buat saudara. Ya, jadi yang pertama agar kita bisa jelas adalah satu, kita harus belajar berdoa untuk orang lain. Ya. Ada satu joke, satu lagi yang saya kasih adalah satu saat ada birthday party. Ada birthday party, anak kecil birthday party, dan kemudian of course semua jemaat gereja diundang ya. Semua jemaatnya diundang untuk ada birthday party di kebun, di ruang terbuka di kebun. Lalu lagi birthday party itu, orang tuanya baru ingat, pasturnya lupa diundang, saudara. Jadi pasturnya nggak diundang, semuanya cuma diundang jemaatnya, pasturnya nggak diundang. Akhirnya pada hari H-nya, lalu orang tuanya telepon pasturnya baru, Pastor Tony, sorry lupa, anak saya ulang tahun hari ini tapi lupa kasih tahu pastor, pastornya kagak tahu. Lalu pastornya bilang begini ya, wah terlambat, sebab saya sudah berdoa buat hujan. Sudah tahu? Kalau pendeta berdoa itu Tuhan dengar. Ya, jadi jangan main-main kalau saudara ada birthday party, jangan lupa undang pendeta, apalagi kalau saudara birthday party di luar ya. Just a joke. Tapi begini saudara, maksudnya ya, bahwa di dalam saudara berdoa ada orang-orang yang Allah pilih untuk berdoa buat saudara, yang dimana kuasa Allah itu bisa dinyatakan. Kita buka selanjutnya di Daniel pasal yang ke-9. Daniel pasal 9 ayat yang kedua, kita buka ya. Slide. Daniel 9 ayat kedua kita baca dulu. Nanti kita baru selanjutnya baca yang 9, 2, 3. Daniel 9 ayat kedua. Mari kita baca. Pada tahun pertama kerajaannya itu, yaitu kerajaan Nebukadnezar, Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia
akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem. Ya ini berapa? 70 tahun. Ayat 9 ayat 3. Lalu aku, yaitu Daniel, mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa mengenakan kain kabung serta abu. Lalu kita baca ayat yang ke 20 sampai 23 ya. 20 sampai 23 kita lanjut saja. Mari saudara yang baca 20 sampai 23. 1 2 3. Sementara lalu ia mengajari aku yang bicara denganku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberitahu bukti kepadamu untuk 23 terakhir. ketika kau mulai menyampaikan permohonan kepada firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikan yang mulia dan kudus. Saudara perhatikan ya di sini kata kuncinya ya. Ini adalah kunci kuasanya daripada doa. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah apa? Suatu firman. Ya. Saudaraku, bahwa semuanya itu cuma satu, yaitu perlu firman. Ya. Cuma kalau perkataan Tuhan itu diucapkan, maka semuanya akan terjadi. Nah, saudara perhatikan bahwa apa yang terjadi barusan adalah Daniel itu memperhatikan kitab Nabi Yeremia. Nabi Yeremia sudah waktu itu bangsa Israel dinubuatkan bahwa mereka akan dijajah oleh bangsa Babylon oleh Nebukadnezar selama 70 tahun. Jadi saat itu Daniel mengerti hari dia lagi mau berdoa itu sudah tahun ke-70. Dia tahu bahwa pembebasannya sudah mau terjadi. Jadi saat itu dia mulai berdoa. Tapi waktu dia ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, waktu Daniel mulai berdoa, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Jadi waktu Daniel itu berdoa, Tuhan berfirman. Waktu Tuhan berfirman, kuasa Allah baru nyatakan, baru bangsa Israel dibebaskan dari Babylon setelah 70 tahun. Jadi pertanyaan saya, kalau Daniel, kenapa Daniel mesti berdoa padahal Tuhan sudah prophesy? Saya ulangin lagi ya. Kenapa Daniel mesti berdoa kalau Tuhan sudah nubuatkan, sudah dijanji 70 tahun? Kenapa? Karena Allah perlu ada orang-orang yang berdoa agar kuasanya itu dinyatakan. Ya. Walaupun sudah merupakan nubuatan, walaupun sudah merupakan janji Allah, tetapi karena kita tidak berdoa, itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara, Allah mau kita itu mengerti kehendak Allah dan kita berdoa sehingga kuasa Allah itu bisa dinyatakan. Jadi jangan main-main saudara. Walaupun Allah itu punya prophesy, kenapa Daniel perlu berdoa? Why? Karena Daniel tahu waktu dia menyampaikan permohonan, waktu dia berdoa, kuasa Allah baru dinyatakan. Daniel berdoa buat bangsa Israel, bukan buat diri dia, buat bangsanya. Bangsa Israel baru dibebaskan waktu Daniel berdoa. Ya. Jadi saudara perhatikan, dalam hidup saudara mungkin saudara mengalami hal-hal yang saudara tidak mengerti kenapa. Saudara berdoa kepada Tuhan tidak dilepaskan, belum terjadi. Saudara perlu orang-orang mendoakan saudara. Karena ada rencana Allah itu untuk memang saling mendoakan. Karena dua orang sepakat, maka apa saja Tuhan dengarkan, Tuhan kabul. Jadi ada kuasa Tuhan waktu saudara berdoa. Potential power di dalam diri saudara, energi potensial itu dilepaskan waktu saudara berdoa. Mengerti saudara? Ya. Jadi waktu saudara ini kita harus mengerti sekarang bahwa kita mulai belajar untuk mendoakan orang lain. Ya. Di dalam tapi seringkali kita juga berdoa untuk orang lain itu kadangkala juga kita salah berdoa. Mari kita buka di Yakobus 5 ayat 16.
Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ini adalah orang yang berdoa, tetapi salah doanya ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling apa? Mendoakan. Ini adalah firman Allah, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita buka Yakobus 4 ayat 3. Sedikit saja balik ke belakang satu lembar. Atau kamu juga berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu ya. Saudara, waktu saudara berdoa buat orang lain, saudara harus tanya kepada Tuhan apa yang Allah mau. Jadi jangan berdoa membabi buta. Kalau saudara doa membabi buta, itu namanya salah doa. Saudara harus belajar mengerti akan rencananya Allah. Apa Allah mau dalam kehidupan. By the way, kalau saudara baca di Roma 8, 26 dan 27, kita tuh sebenarnya tidak tahu caranya berdoa, tetapi Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian apa yang merupakan kehendak Allah yang hendak kita doakan untuk orang lain. Jadi waktu saudara mau berdoa buat David misalnya ya, saudara harus ambil waktu sebentar. Saudara perhatikan orang ini. Saudara tahu dia ada satu tantangan dalam kehidupannya. Saudara berdoa, jangan pakai otak saudara. Saudara tanya kepada Tuhan apa yang Allah mau terjadi dalam kehidupan dia. Saudara mulai doakan. Tidak audible ya. Saudara, Allah bicara kepada saudara tentang David. Tetapi saudara kalau mulai menyampaikan permohonan, Tuhan berikan kepada saya pengertian untuk saya bisa berdoa buat David, Allah akan berikan itu. Allah akan taruh dalam diri saudara, saudara mulai berdoa buat dia. Saudara akan mengerti. Lama-lama saudara akan melihat bahwa kemudian saudara ketemu dengan dia, saudara bilang, "Fit, saya mendoakan kau untuk ini. Saudara akan lihat bagaimana kuasa Allah itu akan dinyatakan dalam kehidupan dia dan mulai dilepaskan. Dia tidak bisa berdoa buat diri dia sendiri. Dia perlu saudara berdoa buat orang. Karena kuasa Allah itu dinyatakan waktu saudara mulai berdoa buat orang lain. Saudara mengerti? Ya. Jadi ini adalah kuncinya bahwa untuk kuasa Allah itu bisa dinyatakan. Satu adalah bahwa kita berdoa untuk orang lain dan doa itu harus berdasarkan dorongan daripada Roh untuk kepada orang. Ya. Kemudian kita baca lagi. Mari kita buka Roma 1 ayat yang ke-20, masih tentang firman. Maaf saya agak jumping around, tapi ini yang saya dapatkan ya. Roma 1 ayat yang ke-20, mari kita baca. Ini adalah dasar foundationnya. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu perbuatannya yang kekal dan sebagainya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. ya. Kalau saudara lihat dalam Roma 1:20 ini, tadi kita bicara soal firman ya. Waktu kita berdoa buat orang itu, lalu keluarlah firman Allah. Makanya kuasanya terjadi. Roma 1 ayat 20, kalau saudara lihat dari bahasa aslinya, kata adalah di sini dikatakan bahwa sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kuasanya, yaitu kekuatannya yang kekal, dapat nampak dari pikiran dan dari karyanya. Kata karyanya ini kalau saudara lihat dari bahasa aslinya, itu adalah karya penciptaannya. Jadi karya penciptaannya ini, kuasa Tuhan ini timbul daripada firman. Roma 4 ayat 7, Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan apa? Firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Jadi waktu saudara mulai berdoa, Tuhan itu berfirman. Waktu Tuhan berfirman, yang tidak ada menjadi ada ya. Waktu saudara berdoa, saudara minta Tuhan berfirman untuk David. Tuhan berfirman, sebab waktu engkau berdoa, keluarlah firman. Dan firman itu memiliki kuasa penciptaan. Inilah good news. Karya penciptaan Allah ini terjadi, dan firman Allah ini bisa membuat dari yang tidak ada di dalam dia menjadi ada. Dia tidak ada jalan keluar. Begitu saudara berdoa, firman Allah terjadi, jalan keluar bagi dia terbuka. Waktu saudara sedang melihat teman saudara yang sedang sakit,
Waktu saudara berdoa, keluarlah firman yang tidak sembuh menjadi sembuh. Jadi makanya ada partisipasi kita untuk saling mendoakan agar kuasa Allah itu dinyatakan yang dari pikiran dan karyanya melalui firman Tuhan. Jadi stepnya ya, kalau saudara berdoa, saudara harus tanya kepada Tuhan, saudara mendoakan orang ini apa. Kedua, saudara mengerti dengan iman, waktu saudara berdoa, Tuhan berfirman. Waktu Tuhan berfirman, maka firman itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, stepnya seperti itu. Jadi penting buat kita saling mendoakan. Kalau saudara saat ini dalam kesusahan, saudara perlu orang-orang berdoa, cari teman-teman saudara yang bisa mendoakan saudara. Ya. Bukan hanya pastor, bukan hanya leaders, tetapi kalau kita semua saling mendoakan, kuasa Allah bisa dinyatakan dalam keluargamu, dalam keluargaku, dalam keluarga dia. Karena kita saling mendoakan. Betul? Carilah partner doa saudara, keluarga per keluarga. Carilah saudara punya teman doa saudara. Lelaki dengan lelaki boleh saling mendoakan. Kalau dalam keluarga, satu keluarga dengan keluarga yang lain. Saudara cari partner doa saudara. Begitu saudara berdoa, saudara akan lihat kuasa Allah berbeda waktu saudara berdoa untuk diri saudara sendiri. Saudara hanya memuaskan nafsumu sendiri kalau hanya berdoa buat diri sendiri. Tapi waktu saudara berdoa buat orang lain, engkau tidak akan egois. Betul? Engkau kalau berdoa buat dirimu sendiri, biasanya engkau egois. Karena kita selalu memikirkan terbaik buat diri kita. Coba saya berdoa buat David. Apakah saya akan egois? No, saya akan berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Karena saya sudah mulai tanya dan saya berdoa untuk dia. Ini namanya saudara mulai merubah cara berdoa saudara. Ya, saudara mengerti dalam hal ini ya? Jadi adalah penting sekali untuk kita mengerti bahwa kita mulai berdoa buat orang lain. Jangan hanya berdoa buat diri saudara sendiri. Biar orang lain mendoakan saudara. Jangan saudara takut nanti kurang didoain buat kepentingan diri saudara, buat anak saudara. Jangan khawatir. Karena kalau saudara buat David, saudara bilang, David, you pray for me. Jadi keperluanmu didoakan orang lain, kuasa Tuhan dinyatakan. Kamu berdoa buat dirimu sendiri, belum tentu. Karena engkau hanya memuaskan keinginanmu sendiri. Minta Afui berdoa buat saya berdoa buat Afui. Berbeda saudara. Karena kalau saya berdoa buat Afui, saya tidak ada motivasi nafsu diri saya sendiri. Saya hanya berdoa khusus buat dia agar rencana Allah terjadi dalam kehidupannya, agar firman Allah itu terjadi. Baru kuasa Allah itu nyata. Ya, saudara mengerti pentingnya berdoa buat orang lain? Kalau saudara berdoa buat diri sendiri, itu saudara memuaskan dirimu sendiri. Kalau saudara buat untuk orang lain, tidak ada egoisnya. Why? Karena bukan kepentinganmu, kepentingan orang ini. Ngerti saudara? Ya. Yang ketiga, waktu saudara berdoa buat orang lain, itu ada satu unik yang tidak bisa dilakukan oleh orang itu sendiri, yaitu waktu saudara berdoa buat orang lain itu bisa mengangkat kutuk dan penghukuman. You need to pray. Mari kita buka ya di kitab Ayub. Saya cerita aja deh, nggak usah buka. Kitab Ayub adalah, Ayub itu punya 3 orang yang lebih dewasa. 1 lebih muda, 2 lebih dewasa, ya, lebih besar daripada dia. Waktu dia itu susah, waktu dia itu borok dan hancur hidupnya, lalu Tuhan akhirnya Tuhan sudah berikan kepada dia kenapa, rencananya, apanya. Tuhan bilang apa? Baiklah, Ayub 4:28. Baiklah hambaku Yakub meminta doa untuk kamu. Waktu ini Tuhan bilang kepada temannya. Tuhan bilang, kamu, saya lupa namanya ya, kamu tidak berbicara yang benar. Jadi ceritanya ini ada 3 orang, misalnya temannya ini Ayubnya. Tuhan bilang kepada 3 orang ini, kamu berbicara tidak benar tentang anakku Yakub, Ayub, ya. Tapi Tuhan tidak bilang berdoalah agar aku ampunin kamu sendiri-sendiri. Tuhan tidak bilang begitu. Berdoa, mintalah Ayub berdoa buat kamu. Ngerti saudara ya? Jadi bukannya orang yang berdosa itu yang minta kepada Tuhan. Allah bilang apa? Baiklah hambaku Yakub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah akan kuterima supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Perhatikan bahwa saudara perlu orang lain berdoa agar kutuk
itu atau penganiayaan atau sengsara itu lepas daripadamu, saudara perlu orang lain berdoa buat saudara. Jadi saudara itu jangan main-main. Waktu saudara berdoa, ada kuasa potensial yang Allah lepaskan itu waktu Allah berfirman dan mulai saudara berdoa. Kalau saudara lihat ada saudara dalam kehidupan saudara, ada satu kutuk, ada satu beban yang berat, saudara itu perlu minta orang lain doakan. Karena Allah minta orang lain mendoakan agar bisa terjadi kuasa. Contoh kedua, Moses dan Miriam. Miriam itu adalah kakak perempuannya Musa. Ingat waktu Musa itu ditaruh di tanah sungai Nil yang dia bisa selamat karena mau dibunuh, itu yang buang Musa itu ke dalam sungai Nil itu Miriam. Saudara ingat ceritanya ya? Itu Miriam kakaknya. Waktu Musa itu perjalanan ke 40 tahun itu putar-putar kiri kanan di dalam padang gurun, Miriam dan Aaron, kakaknya juga, itu menghina Musa. Dia bilang begini, dia nggak respect, nggak hormat kepada Musa. Dia bilang begini, Miriam, memangnya Tuhan cuma ngomong sama Musa aja? Emang cuma Tuhan lewat Musa saja ngomongnya? Bukankah Tuhan juga berbicara kepada nabi-nabinya, Miriam dan Aaron? Maksudnya itu dia menghina Daud. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan panggil 3 orang ini. Lalu Tuhan bilang kepada Miriam, listen, dengar Miriam sama Aaron, dengar. Saya memang berbicara sama nabi-nabi, tapi kalau saya berbicara sama nabi, saya lewat mimpi dan penglihatan. Tetapi tidak dengan hambaku Musa. Aku berbicara kepada dia face to face, hadapan muka dengan muka. Kamu kurang ajar, berani menghina hambaku Musa. Kamu akan dikutuk. Begitu Tuhan pergi, apa yang terjadi? Siapa yang baca Alkitab? Betul, pada kusta. Miriam tubuhnya putih, kusta semua. Ya, langsung Aaron minta tolong kepada Musa. Mohon ampun, tuanku. Itu kakakmu itu kusta. Ya. Number one, of course, jangan saudara menghina orang yang diurapi Tuhan. Jangan sembarangan. Kalau orang yang diurapi Tuhan, jangan berkata yang bukan-bukan. Kalau Allah sudah urapi orang itu, mendingan saudara doakan saja. Jangan ngomong yang jelek tentang hamba Tuhan. Mau sejelek apa orang itu urusan hamba Tuhan dengan Tuhan. Saudara jangan ngomongin hamba Tuhan, karena kutuk bisa jatuh. Ya. Kedua, hamba Tuhan minta apa? Musa berdoa buat Miriam, baru sembuh. Miriam tidak bisa berdoa buat dirinya sendiri. Perlu Musa mendoakan Miriam, baru Miriam akhirnya perlu 7 hari, baru sembuh. Kembali, ada orang yang mendoakan untuk melepaskan. Ketiga, Daud mendirikan mezbah dan tulah berhenti. Ada satu masa di 2 Samuel, ya, kitab 2 Samuel, Daud itu tiba-tiba jadi sombong setelah dia jadi raja. Waktu dia mulai jadi raja itu dia sombong dan dia menghitung semua pasukan bangsa Israel. Ada berapa ratus ribu, dia sombong. Lalu Nabi Gad datang. Nabi Gad bilang apa? Karena engkau sombong, Allah akan berikan tulah. Tulah itu turunnya dari, kalau saudara lihat petanya ya, kalau saudara baca Alkitab itu dari Gad sampai Betsheba. Gad itu ada di atas, kalau saudara lihat. Lalu turun Betsheba-nya di bawah. Jadi kutuknya itu ya, penyakit samparnya itu begini saudara. Turun, kena sampar. 70.000 orang mati dalam satu hari. Berapa orang mati? 70.000 orang dari Gad itu penyakit samparnya turun, nepa. Begitu sampai di Yerusalem, itu stop. Kenapa? Karena waktu di Yerusalem, Daud mendirikan mezbah. Jadi kutuk itu terus mengalir, saudara, terus mengalir. Sebenarnya harus sampai Betsheba, karena itu yang dibedakan oleh Nabi Gad, bahwa kutuk itu akan turun dari Gad sampai ke Betsheba. Tapi begitu sampai di Yerusalem ada di tengah. Ini Gad, Yerusalem, baru Betsheba. Begitu sampai di Yerusalem, Daud mendirikan mezbah. Saat itu tulahnya berhenti. Jadi dari Yerusalem ke bawah tidak ada kutuk tulah, samparnya tidak ada. Perhatikan, ada kutuk orang-orang dalam sekeliling saudara yang perlu dipatahkan melalui doa saudara. Waktu saudara mempersembahkan mezbah,
Waktu saudara berdoa buat orang itu, kutuk itu bisa berhenti. Tetapi tidak bisa orang itu sendiri berdoa buat dirinya sendiri. Tidak bisa. Miriam tidak bisa berdoa buat orang itu sendiri. Temannya si Ayub tidak bisa berdoa diri sendiri. Dia perlu orang lain berdoa buat orang itu agar kutuknya bisa lepas. Jadi ada pentingnya saudara berdoa buat orang lain, karena memang ada hal-hal tertentu yang Allah perlu orang lain berdoa buat saudara. You don't know, mungkin saudara tidak tahu, tapi kamu perlu orang lain berdoa buat saudara. Dengan demikian, baik kutuk saudara atau kutuk orang lain bisa saling dilepaskan. Ngerti ya? Ini adalah pentingnya orang yang berdoa. Saya ulas lagi, yang pertama adalah waktu saudara berdoa, ada kuasa. Ada kuasa yang dilepaskan. Ada potensial di dalam diri saudara yang bisa dilepaskan ke orang lain. Number two, waktu saudara mulai berdoa, itu Tuhan berfirman. Waktu dia berfirman, kuasa itu mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi dia perlu saudara orang berdoa dan Allah mulai berfirman dan mengadakan. Yang ketiga, waktu kita bisa berdoa itu bisa melepaskan tulah yang di dalam orang. Yang keempat, yang terakhir, kita baca firman Allah. Kita buka di Roma 1 ayat yang 10 ya. Roma 1 ayat yang ke-10 kata apa? Aku apa? Berdoa. Semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Baca ayat yang ke-8, coba saudara yang baca. Jadi orang Roma itu sudah mendengar Yesus Kristus apa belum? Pertanyaan saya, apakah orang-orang di Roma dari ayat ke-8 ini, saudara baca lagi, mereka ini sudah mendengar kabar Injil apa belum? Sudah. Mereka sudah terkenal belum perbuatan baik kekristenannya? Sudah. Kenapa? Karena sudah tersiar kabar kemana? Ke seluruh dunia. Jadi mereka sudah orang-orang Kristen. Mari baca di ayat ke-15. Sama-sama saya baca ayat ke-15. Apa? Memberitakan apa, saudara? Injil. Injil apa lagi? Injil apa lagi? Apalagi yang Paulus mau beritakan Injil? Apalagi? Apalagi yang mau diberitakan Injil? Orang mereka sudah terkenal seluruh dunia kok. Betul tadi ayat 4 kan sudah bilang bahwa imanmu sudah tersebar di seluruh dunia. Paulus masih berbicara kepada orang yang sama. Aku mau datang, aku berdoa agar aku bisa datang kepadamu untuk memberitakan apa? Injil. Kita seringkali salah bahwa kita bilang Injil itu cuma waktu kita bilang orang-orang yang belum percaya, ya. Oh, saya memberitakan Injil waktu saya memberitakan di prayer station Injil, yaitu keselamatan. Bukan, saudara. Injil itu kabar baik, it's a gospel. Kabar baik itu adalah bukan bentuknya cuma keselamatan. It's a gospel, it's a package, satu paket semuanya. Saudara, saya bisa memberitakan Injil kepada Fonita walaupun saya sudah percaya. Karena gospel itu adalah kabar baik. Waktu saudara berdoa buat Fonita, saudara berdoa buat saudara-saudara, saudara itu adalah saudara memberitakan Injil. Saudara memberitakan kabar baik. Apa yang Paulus sebenarnya mau lakukan adalah ayat 11 ya. Sebab aku ingin melihat kamu untuk, dia mau datang ke Roma untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Jadi waktu kita menguatkan orang lain, sebenarnya kita juga memberitakan Injil. Waktu saudara berdoa buat David, berdoa buat keperluannya, saudara itu sebenarnya sedang spreading the gospel.
Jadi saudara itu kalau saudara ingat, waktu saudara itu mungkin saudara, saya nggak bisa lah menginjilin orang. Siapa bilang? Saudara bisa berdoa. Saudara bisa berdoa, bukan hanya orang yang belum selamat, tetapi orang yang sudah selamat. Karena gospel itu adalah, itu bisa memberikan kekuatan. Dia lagi lemah, Tuhan berikan kekuatan, itu adalah Tuhan berikan gospel, kabar baik kepada dia. Ya. Jadi ini adalah 4 kunci di mana kenapa kita perlu berdoa buat orang lain. Ada satu anak kecil, satu kali dia sedang diomelin oleh papa mamanya, dan dia disuruh lagi habis dihukum gitu, di grounded, dihukum, lalu dia makan sama-sama sama orang tuanya. Lalu saudara ingat ya di Mazmur 23, dia ambil dari doa. Waktu dia disuruh doa, dia bilang begini, Tuhan, aku bersyukur Engkau menyediakan hidangan di depanku di hadapan lawan-lawanku. Di Mazmur 23 ya. Waktu anak kecil ini berdoa, dia itu berdoa dengan hati yang kesel ya. Waktu dia berdoa, di hatinya yang mangkel karena dia baru di grounded. Jadi dia bilang seperti di Mazmur 23, dia setelah gembala dan gembalaku, dia bilang engkau, Daud berkata bahwa engkau menyediakan hidangan di depan kepadaku di hadapan lawan-lawanku. Itu yang dia pakai. Tetapi ini adalah satu doa yang perlu disampaikan oleh kita untuk orang lain. Untuk 4 hal ini yang seperti kita pelajari, karena kalau saudara mulai berdoa buat orang lain, baik itu untuk musuh saudara, baik itu untuk teman saudara, saudara mulai mengabarkan Injil kepada orang itu. Yang terakhir adalah waktu Abraham berdoa buat Lot. Waktu Abraham berdoa buat Lot itu adalah hampir dimusnahkan di Sodom dan Gomora. Tetapi Allah memberitahukan rencana penghancuran Sodom dan Gomora itu kepada Abraham. Lalu Abraham meminta kepada Allah berapa kali? Lebih dari 6 kali. Kalau ada 40 orang, masa sih kau hancurin Sodom? Tuhan bilang, ya udah, kalau ada 40 aku enggak. Kalau ada 35, Tuhan jangan engkau marah. Ya 35 enggak. Kalau ada 30, ya udah, kalau ada 30 saya enggak hancurin. Sampai tinggal berapa? 10. Akhirnya Tuhan bilang, kalau ada 10 aku enggak hancurin. Saudara tahu? Kalau saudara berdoa memohon bagi teman saudara yang sedang dalam kesusahan, you are interceding. Engkau bersyafaat untuk orang itu engkau nawar sama Tuhan. Waktu engkau nawar sama Tuhan, Tuhan bisa hatinya lembut. Seperti Daud, dia waktu menyampaikan mesbah, tulahnya berhenti. Saudara memiliki kuasa untuk memberhentikan tulah-tulah dalam kehidupan teman-teman saudara. Tapi potensial itu ada di dalam dirimu, ada di dalam perkataanmu, ada di dalam hatimu. Firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah itu bukan dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Jadi kuasa itu baru dinyatakan bukan dari perkataan. Waktu saudara berkata-kata baru kuasanya jalan. Waktu Paulus ke Korintus, dia bilang, aku tidak menginjil dengan perkataan yang indah-indah, tidak. Tapi aku berinjil dengan kuasa Roh Kudus. Tapi bagaimana dia bisa menjalankan kuasa Roh Kudus kalau tidak ada yang berdoa buat dia? Ya, jadi perlu orang berdoa buat Paulus, berdoa buat pastor, berdoa buat saya, berdoa buat semua daripada kita, agar kuasa Allah itu dinyatakan. Kalau saudara berdoa, kuasa Allah itu berfirman, kuasa itu dinyatakan. Begitu kuasa itu dinyatakan, orang disembuhkan. Begitu kuasa itu dinyatakan, orang dilepaskan. Begitu kuasa firman dinyatakan, itu terjadi. Ini yang kita perlu. Karena itu saya himbau, kalau saudara sudah mengerti 4 poin ini, 1, berdoa buat orang lain melepaskan kuasa. Kedua, waktu saudara berdoa buat orang lain, itu firman Allah itu mulai dinyatakan. Ketiga, waktu saudara berdoa buat orang lain, kutuk itu bisa dilepaskan. Keempat, waktu saudara berdoa buat orang lain, Injil kekuatan Tuhan itu mulai dinyatakan. Amin. Mari kita undang kita untuk berdoa. Ada dalam pengumuman saudara itu ada jam-jam doa ya yang dikumpulkan itu, dan kalau saudara mau, saya undang saudara ketemu sama, kalau bisa dalam rumah-rumah, lebih akrab suasananya. Cari beberapa orang dalam keluarga saudara, buka pintu rumah saudara untuk orang datang. Yuk ke rumah saya, kita berdoa. 2 keluarga saja, gak usah banyak-banyak. 2 people, cuma perlu 2 people untuk sepakat.
ya datang, saudara mendoakan keluarga itu mendoakan saudara. Saudara akan lihat kuasa Allah mulai dinyatakan, firman Allah mulai dinyatakan, dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Mari kita angkat kita diri. Kita nyanyikan satu lagu, Lord, I come to you, let my heart be changed with you. Lord, I come to you. Yes, oh God, kami datang kepadamu Tuhan, let our heart be changed. Biar hati kami diubahkan Tuhan, dirubahkan Tuhan, dirubahkan ya Tuhan. Biar Tuhan hati-hati yang keras Tuhan boleh dirubahkan ya Tuhan. Haleluya. Lord, terima kasih. Lord, I come to you. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, renew, flowing from the grace that I found in you. In you, Lord, I've come to know. Lord, I've come to know the weaknesses. Strip away by the power of your love. Lord, hold me close, oh God. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, draw me to your side. As I wait, I rise up like eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power. Let the ladies sing this song. Jangan wanita saja menyanyikan lagu ini. Lord, I come to you. Mari yang pria berdoa. Saat ini Tuhan sudah berbicara melalui firman Allah bahwa kita perlu berdoa untuk orang lain. Allah mau kita berdoa buat orang lain dan saling mendoakan. Karena dalam kita mendoakan orang lain ada kuasa-kuasa Allah yang dinyatakan. Marilah saat ini Tuhan sudah berbicara kepada engkau. Tuhan sudah menaruh dalam hatimu untuk kau berdoa buat orang lain. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Waktu engkau mendengar firman Allah, lembutkan hatimu. Mari ajak kepala keluarga yang lain, mari ajak istrimu, mari ajak anak-anakmu untuk berdoa bersama-sama. Berdoa saling mendoakan satu sama lain, karena ini adalah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Mari sama-sama nyanyikan, Lord, hold me close, oh God, hold me close, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, oh God.
berbicara kepada kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, kalau kami akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing, biarlah firman-Mu Tuhan terus di dalam hati kami. Biarlah hadirat-Mu Tuhan terus di dalam hati kami Tuhan. Bapa, kami rindu hadirat-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan firman-Mu senantiasa ada di dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah firman Allah menetap dalam hati kami, menjadi kekuatan, membangun satu pengharapan yang baru, memberikan satu kekuatan yang baru dalam diri kami Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sehingga Engkau Tuhan menyatakan kuasa dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Praise Tuhan. Praise the Lord. Terima kasih Deber Solihin untuk mengingatkan kita kembali tentang doa. Saya mengambil waktu sebentar 5 menit. Saya ingin menambahkan. Tadi pagi saya diingatkan Tuhan di Yesaya 56. Di Yesaya 56 ayat 4 sampai ayat ke-7. Yesaya 56 ayat 4 sampai ayat 7. Saya akan bacakan semuanya aja ya. Yesaya 56 ayat 4 sampai 7. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang pada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama yang abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yang percaya katakan amin. Saya percaya gereja kita ini pada masa-masa penting saat ini. Either we make it or we break it. Kita lagi dalam masa doa puasa saat ini. Anda harus tajam pendengarannya. Artinya Tuhan sedang bekerja apa di dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan gereja. Dan saya merasa inilah saat-saatnya sangat penting sekali. Bukan kemauan kita pribadi, bukan kemauan individual, tapi saya percaya ini diteguhkan dari beberapa pertemuan doa yang kita alami selama seminggu ini. Dan saya percaya rumah doa ini bukan sekedar program kita, tetapi ini caranya untuk kita mengalami pendobrakan dan kita maju ke tingkat yang berikutnya di dalam mengikuti Tuhan. Kalau saudara merasa jenuh, saudara merasa bosan, atau saudara merasa tidak ada gairah kembali, ini saatnya kita kembali dan mulai melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan di sini kepada orang kebiri. Orang kebiri itu apa? Orang kebiri itu yang dipotong alat kelaminnya, artinya dikuduskan. Kepada orang kebiri yang memelihara hari Sabat. Hari Sabat berbicara tentang apa, saudara? Bukan hari Minggu aja. Betul, hari Sabat itu bicara tentang ibadah juga, tapi hari Sabat itu bicara tentang doa sebetulnya. Hari Sabat itulah hari perhentian, di mana kita berhenti dari kesibukan kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dikatakan orang kebiri yang memelihara hari Sabat. Kedua, yang memilih apa yang ku kehendaki, bukan yang kita kehendaki, tapi yang Tuhan kehendaki. Ada bedanya, saudara.
Kita boleh milih apa yang kita kehendaki, tapi Tuhan juga punya apa yang Dia kehendaki, betul? Tuhan punya apa yang Dia kehendaki. Yang memilih apa yang Tuhan kehendaki, dan ketiga, yang berpegang kepada perjanjianku, yaitu firman Tuhan. Tadi sudah diberitakan firman Tuhan, berpegang kepada perjanjianku, baru kepada mereka Tuhan akan menurunkan sesuatu. Saudara perlu terobosan nggak? Saudara perlu berkat Tuhan nggak? Saudara perlu pertolongan Tuhan nggak? Saudara perlu tuntunan Tuhan nggak? Kita perlu semuanya itu. Dan semuanya diberikan kalau kita mengikuti semuanya ini. Memelihara hari Sabat, memilih apa yang Tuhan kehendaki, berpegang pada perjanjian Tuhan. Mereka akan kuberikan dalam rumahku gilungan tembok suatu tanda peringatan dan nama. Dikatakan itu lebih baik daripada anak laki-laki. Berarti Tuhan ingin memberikan suatu perjanjian yang luar biasa kepada kita, supaya kita akan diangkat. Saya menghargai sekali kemarin ibu-ibu masak dan sebagainya, tidak tidur. Tapi saya ingin tanya, Tuhan lebih senang mana? Kalau kemarin kita ramai sekali waktu basar, penuh. Tuhan lebih senang mana? Basarnya penuh atau rumah doanya penuh? Hah? Saya mau tanya sekarang, kemarin dapat berapa? 5.000 ya? Berarti kali 30% berapa? 1.500. Saudara kerja 10-15 jam, mungkin semua ibu-ibu di sini kerja keras semua dapat 1.500. Kalau saudara semua kita berdoa sampai jam 4 pagi, kira-kira Tuhan bisa kasih berapa sama kita? Saya ingin tanya. Coba disenggol aja sedikit itu Bill Gates atau siapa gitu. Apa nggak 1 billion jatuh, saudara? Betul nggak? Kita muasang, bukan saya, sekali lagi saya menghargai semua ibu-ibu yang masak ya. Kita semua menikmati makanan enak. Tapi kita setengah mati habis gitu. Coba kalau 50 orang berdoa syafaat 10 jam, apa enggak surga goncang, saudara? Podo-podo loh ya, sampai jam 4 pagi sama capeknya. Setuju nggak sama saya, saudara? Hah? Setuju nggak sama saya? Saudara mau beli gedung, ngumpulin segini, 10 tahun lagi belum tentu terkumpul, betul nggak? Kita kerja keras. Tapi kalau saudara berdoa, bisa nggak dalam waktu singkat Tuhan kasih sesuatu yang besar? Bisa. It's the power of prayer that will make a difference. Karena itu saya percaya sekali, kuasa doa ini jauh lebih dahsyat. Nah kemarin saya digerakkan sama Tuhan, kita bikin jam doa malam ini, saudara. Jam 9 malam kita mau doa. Kita mau biasanya doa semalam suntuk, nggak usah semalam suntuk lah, nanti tambah suntuk. Jadi kita doa aja dari jam 9 sampai jam 12. Kalau saudara tergerak, saudara datang. Saudara tergerak untuk datang berdoa, saudara datang. Sebab apa? Doa malam ini saya percaya khusus. Ini doa syafaat. Ini bukan doa biasa, tapi doa syafaat. Doa syafaat. Doa syafaat ini membawa terobosan. Doa biasa dijawab sama Tuhan, ya biasa. Tapi doa syafaat itu membawa apa? Terobosan. Kalau saudara permintaan khusus, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang minta orang tuanya diselamatkan dan sebagainya. This is the time. Kita mulai malam hari ini, kita mau bikin suatu doa khusus, doa syafaat jam 9 sampai jam 12 setiap hari Minggu malam. Selama 4 minggu berturut-turut ini kita mau lihat ada terobosan. Ada terobosan. Kita ini bosen, saudara, kalau hidup biasa-biasa, betul nggak? Capek. Kerja, capek. Tapi kalau ada terobosan, itu luar biasa. Ada terobosan, itu dahsyat. Itu baru Tuhan namanya. Amin. Saya undang, kalau saudara ada waktu, saudara terbeban, datang malam hari ini jam 9 malam, berdoa bersama-sama secara khusus.